Ya, tidak sampai 981, tapi bisa ditekan sampai 440 triliun. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Kolaborasi seperti yang Pak Kabar Reskrim sampaikan tadi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertumbuhan berhenti di 359 triliun. Pertumbuhan dari 327 berhenti di 359 dari prediksi 440 triliun. Syukuri bahwa kita sudah melihat prestasi yang luar biasa dari jajaran Polri. Ini adalah sebuah pencapaian lanjutan dari pencapaian-pencapaian sebelumnya, dan tentu dari sisi kami PPATK sangat yakin pencapaian-pencapaian akan terus berlanjut dengan prestasi yang lebih bagus lagi ke depannya. Kita akan lihat dan kita yakini seperti itu. Pak Kabar, terima kasih banyak beserta jajaran. Kehadiran PPATK, saya khususnya berkomunikasi intens dengan beliau ini hampir tiap hari. Tadi malam kami berkomunikasi dan alhamdulillah kami bisa bertemu siang ini dan ketemu dengan teman-teman media. Dan judi online kalau kita lihat pertumbuhan 2022 ke 2023, teman-teman bisa melihat pertumbuhan itu 213%. Dari 2022 ke 2023, 2022 ke 2022 200 sekian triliun, perputarannya 2023 sampai 327 triliun, pertumbuhan sampai 213%. Setelah DES dikeluarkan, setelah rapat berulang kali koordinasi diperkuat kami dengan teman-teman Bareskrim, dalam satu DES yang sama, komitmen Astacita Pak Prabowo kita realisasikan. Pertumbuhan tahun ini kita tekan sampai 10%. Bayangkan, sebelumnya tumbuh 213%, sekarang tumbuh 10%. Ini sudah jauh lebih baik. Data yang dimiliki oleh PPATK, jika teman-teman Bareskrim tidak seserius ini, data PPATK menunjukkan, dan data ini sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan. Tahun 2024 saja pertumbuhan judi online itu sampai 981 triliun. Pertumbuhan judi online sampai 981 triliun. PPATK memprediksi sampai tahun 2024 kemarin pertumbuhan bisa ditekan dengan keseriusan kerja sampai 440 triliun. Ya, tidak sampai 981, tapi bisa ditekan sampai 440 triliun. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Kolaborasi seperti yang Pak Kabar Reskrim sampaikan tadi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertumbuhan berhenti di 359 triliun. Pertumbuhan dari 327 berhenti di 359 dari prediksi 440 triliun. Dan itu prestasi kolaborasi. Beliau bisa saja melakukan ini sendiri dengan kewenangan beliau. Tapi karena menekankan kolaborasi, karena ada DES, karena Astacita dan segala macam, kita perkuat yang namanya kolaborasi. Sekali lagi Pak Kabar, kami berterima kasih diundang terus. Analis kami juga berkomunikasi dengan teman-teman penyidik di sini. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan lagi dalam waktu singkat ini, saya sampaikan, pertegas lagi apa yang Pak Kabar sampaikan. Yang kita lihat ini, kartu-kartu itu kami temukan banyak kartu yang dibeli dari para saudara-saudara kita petani, saudara-saudara kita di pedesaan yang dipaksa untuk membuka rekening, habis itu rekeningnya dipakai buat oleh pengepul, dipakai buat setoran judi. Uang-uang ini kami temukan sendiri, harusnya ini adalah uang sekolah yang dibayarkan buat sekolah. Harusnya ini adalah uang yang dihasilkan oleh kedua orang tua yang dipakai buat pendidikan orang anak-anaknya. Uang-uang ini, dibalik uang-uang ini kita nggak sederhana, PPATK tidak sederhana menanggapi judi online. Prestasi teman-teman Polri yang bisa sampai seperti ini, dibalik ini adalah masa depan bangsa bagi kami secara objektif ya. Di sini ada, mohon maaf, di sini ada konflik rumah tangga, ada usaha rumah tangga yang bubar, ada pembunuhan, ada narkotika, ada pencurian, ada tadi. Di balik rupiah ini itu ada uang yang harus dibayarkan untuk sekolah, uang yang harus dibayarkan buat makan bergizi dan segala macam. Gara-gara masyarakatnya kecanduan. Ya, kami menemukan anak dijual oleh bapak. Ya kan, kami menemukan istri dipukulin gara-gara tidak ngasih suami judo dan segala macam. Ya, uang-uang ini. Jadi kalau melihatnya secara sederhana bahwa ini mengenai judi online, ya berhenti sampai di situ. Tapi ini adalah
menyelamatkan masa depan bangsa. Dampak sosial dari uang-uang ini itu luar biasa. Jadi sekali lagi kami bangga dan pastinya nanti kita akan ketemu lagi di sini terus ya Pak Kaba dengan teman-teman media untuk menyebarkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi sekali lagi menekankan terakhir dari kami, tidak ada yang menang benar. Kehilangan 2 mobil bisa merasa menang gara-gara dapat 1 motor. Kehilangan 2 miliar bisa merasa menang gara-gara menang 300 juta. Gara-gara uang 300 juta merasa menang, keluar lagi 5 miliar gitu. Dan nggak terasa. Mereka punya algoritma yang tidak mungkin memenangkan pelaku. Algoritma mereka PPATK menemukan tidak mungkin memenangkan pelaku. Algoritmanya sudah begitu gitu. Ngejual 2 Alphard, loss buat judi online, dapatlah 1 motor, menang, lupa, hilang 2 Alphard, hilang 2 mobil. Habis itu main lagi, hilang 3 mobil, seharga 3 mobil. Ini kan tragis. Kalau orang yang itu oke lah mereka punya, tapi kalau uang sekolah, toko rumah dijual, bapak punya toko dijual, tokonya bangkrut, suami bercerai, hancur rumah tangga dan segala macam, itu yang kami apresiat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri. Tapi sekali lagi Pak Kabar, jangan ragu, kami siap selalu membantu Bapak dan jajaran. Ini adalah satu komitmen kita bersama. Intinya Bapak di depan, kami siap untuk bekerja buat Bapak di belakang. PPATK selalu siap. Ini pencapaian ini sesuatu yang membanggakan bagi kita. Tapi teman-teman, mohon maaf teman-teman media, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, judi online itu tidak bisa dilihat sebagai judi online as is. Di balik itu tuh ada suami yang bakar istri, ada istri yang bakar suami dan segala macam kayak model gitu. Ada bunuh diri, ada macam-macam. Itu yang kita jaga. Masa depan Indonesia emas yang dicanangkan oleh Pak Presiden itu kuncinya adalah di situ. Judi online ini bisa dimaknai sebagai, nanti orang memaknai sebagai gaming, sebagai hiburan dan segala macam. Tapi di balik itu kehancuran yang luar biasa. Demikian Pak Kabah, tak lupa dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, komitmen Bapak, Pak Kapolri, Pak Kabah dan seluruh teman-teman di sini. Yakinlah bahwa PPATK akan selalu berada di belakang Bapak semua untuk mengungkap kejahatan apapun yang menjadi tugas fungsi Polri. Demikian saya kembalikan kepada Pak Kabah. Mas Ilham dari Jawa Pos, rekan-rekan sekalian. Nah, uang-uang ini kan nanti akan kita tentu ini di-freeze, disita, kemudian proses hukumnya adalah melalui proses peradilan. Dan dari peradilan nanti biasanya akan diserahkan, dirampas, disita untuk negara. Dan negara nanti akan memanfaatkan untuk apa ya? Itu kan terserah dari negara. Kalau sampai sekarang nanti kita minta kalau misalnya untuk memperbaiki mental dan sebagainya. Nah, pelakunya judi aja nggak pernah ngomong, Mas, ya kan? Siapa yang orang ngaku judi? Nggak pernah. Sama istrinya aja kalau ditanya Mas judi pasti nggak ngaku. Ya. Mental yang mana ini? Lebih baik mungkin bisa digunakan untuk bagian dari edukasi, sosialisasi, pencegahan, itu mungkin lebih efektif. Kalau orang per orang nggak akan ada yang ngaku, Mas. Nah, kalau yang mana ada yang orang mau mengaku saya minta uang mah buat judi, pasti enggak, pasti buat yang lainnya. Padahal faktanya juga buat judi gitu. Nah, ini yang ini harus kita lihat. Tapi prinsipnya uang ini akan serahkan pada negara. Nah, paling tidak dari negara memiliki dengan uang yang ada itu mau dipakai untuk apa ya? Semua kita serahkan pada yang punya kepentingan. Kemudian asing apakah asing juga masih menyasar diri kita? Ya tentu dengan jumlah penduduk kita yang besar, dengan ini merupakan bagi dunia perekonomian itu kan merupakan pasar, termasuk juga pasar untuk menjadi judi. Oleh karena itu, awal saya sampaikan, mari sama-sama kita mencegah diri kita jangan sampai terjerumus judi. Dampaknya seperti Pak Ivan tadi sampaikan, dahsyat. Nah, mereka itu kan memainkan sisi psikologis kita. Kalau pasang 1 dapat 5, pasang 1 dapat 3, pasang 1 dapat 10. Kalau, ya kan? Faktanya kalau itu tidak terjadi, yang terjadi pasang 1 yang nggak dapat, tambah lagi nggak pernah dapat. Sehingga tadi Pak Ivan sama, udah kalah 2 mobil, begitu menang sekali sudah merasa, oh saya pernah menang. Iya pernah menang, tapi kalau dihitung akumulasi, ya kalah juga. Judi yang misalnya kita menggunakan cara-cara konvensional saja, main kartu misalnya, itu potensi menangnya juga kecil.
Apalagi ini sifatnya sudah menggunakan online, algoritma yang main, sudah disetel. Jadi kita ini sering nggak langsung dibohongi kok mau gitu loh. Ya jangan lah. Oleh karena mari kita sama-sama. Tapi secara orang ini kan pintar memainkan psikis kita. Seolah-olah, wah iya, saya pasang satu bisa dapat ini tanpa usaha. Ya tadi. Ini mereka tuh ya pemain judi itu main judi bukan main kalok. Gitu. Kalau main kalok seolah-olah tumbuhnya sampai 213%. Tumbuhnya, ya kan. Nah, ketika kita semakin serius dicanangkan Asta Cita, kemudian GES dan segala macam, 2023 ke 2024 hanya tumbuh 10%, naik tetap tadinya 213% menjadi cuma 10%. Itu keseriusan ini kolaborasi di antara semua. Itu tambah lagi kemajuan fintech. Dulu tumbuh gara-gara COVID, orang semua di rumah, lalu kemudian tidak kemana-mana, WFH, sehingga akses itu akses online dan segala macam. Nah sekarang semua sudah bisa diantisipasi. Komdigi bekerja, kami bekerja, Barreskrim bekerja, Kejaksaan bekerja, insya Allah ke depan akan diminimalisir lah, kurang lebih seperti itu. Ada target tidak tumbuh? Kenapa? Ada target tidak tumbuh? Ya ada target turun memang. Tahun lalu kita menargetkan turun 20%. Tahun lalu turun 20%. Bayangkan dari 981 prediksi perputaran 981 triliun prediksi perputaran tahun 2004 bisa kita tekan sampai 329. Ditekan sampai 329 sehingga pertumbuhan menjadi tinggal 10% tadi. Ya ini kerja hebat dari teman-teman kepolisian, penyidik dan segala macam. Itu ya. Jadi bukan karena melihat angkanya seperti itu tadi. 25% Ya. pertumbuhan atau gimana? Kita upayakan turun dari 359 paling tidak di bawah 359. Ya kita percaya itu, kita upayakan saja. Ini masih trimester pertama ya Pak Kaba ya. Ke depan insya Allah akan lebih bagus lagi. Nanti kita lihat. Terima kasih Mas Ilham.